Kami datang mencari Engkau Tuhan, Allah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Kami tahu ketika kami tenggelam di dalam hadirat Tuhan, kami percaya kami boleh disegarkan kembali, dikuatkan kembali. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan. Hati kami terbuka bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sambil angkat tangan sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau
tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan, ya sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatanku, sumber pengharapanku, hanya Kau Yesus. Kami datang mencari-Mu, pribadi yang sanggup berikanku kelegaan, berikanku kedamaian, berikanku penghiburan, berikanku kekuatan. Kau sumber pengharapanku, oh Kau sumber kekuatanku, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, oh, kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini kami datang ke alamat yang tepat. Satu pribadi yang sanggup memberikan kami kekuatan, satu pribadi yang sanggup memberikan kami kelegaan, satu pribadi yang sanggup memberikan kami kedamaian, bahkan satu pribadi, satu-satunya sumber pengharapan kami. Tidak ada pribadi yang lain Tuhan yang dapat kami andalkan kecuali Engkau Tuhan Yesus kami. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Oh, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu kami beroleh kelegaan, kami beroleh kekuatan. Bapak Ibu saudaraku, dimanapun engkau berada, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sembah Dia, tenggelam di dalam hadirat-Nya. Oh, terima kekuatan darinya, terima kekuatan, terimalah damai sejahtera, ada pengharapan
ke tempat yang lain. Jangan berharap pada yang lain. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Satu-satunya pengharapan kami di tengah badai kehidupan kami. Apapun yang kami alami Tuhan, ajar kami selalu memandang kepada Tuhan. Tuhan tak pernah mengecewakan kami. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Siapa mau mengandalkan Tuhan? Siapa mau berharap kepada Tuhan? Siapa mau terus percaya, memegang iman kepercayaan hanya kepada Tuhan dan tidak melepaskannya? Angkat suara, angkat tanganmu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lagi katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, bahkan pengharapan Tuhan beri bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan berharap kepada Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah online service dari gereja GSKI yang ada di Surabaya dengan cabang sekitarnya. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami boleh bersekutu. Kami sudah menyanyikan pujian. Kami percaya semua yang kami kerjakan Tuhan sungguh-sungguh lihat itu. Kami mau datang dengan hati yang tulus. Sekarang waktunya berbicaralah lewat firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bangkitkan kami kembali.
untuk kami tetap mengerjakan kehendak Tuhan. Bagimu hormat, bagimu pujian. Urapi hambamu yang terbatas ini, nyatakan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari semua katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua, jemaat GSKI Surabaya dan sekitarnya. Kita bertemu lagi di ibadah raya hari ini, walau masih lewat online. Ya, bersyukur pada Tuhan memberi kita anugerah ya di ibadah raya hari ini ya. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu semua ya, tanpa menggurui, tanpa merasa paling tahu sama sekali enggak, tapi saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua tentang prinsip yang namanya prinsip breakthrough ya, atau terobosan. Tentunya terobosan kehidupan yang datangnya dari Tuhan. Nah, definisi atau arti dari terobosan sendiri kan secara simpel begini. Ada aliran kecil, ya arus kecil, kemudian begini, diterobosi atau dipenuhi dengan arus yang sangat besar. Jadi ada sebuah kekuatan besar, arus besar, yang kemudian menerobosi aliran yang kecil. Maka yang terjadi adalah, terjadi apa itu? Kecepatan, kemudian apa? Ya hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Seperti Bapak Ibu kalau misalnya lagi mau siram tanaman ya pakai selang, air atau lagi mau semprot apalah Bapak Ibu ya, itu kan begitu kemudian dibuka aliran yang besar, kemudian kita pencet itu, wah selangnya, wah itu kemudian menyemburnya begitu luar biasa. Nah, hal yang sama, kita ini terbatas kan, ya aliran potensi kekuatan kita semua terbatas, tapi percayalah Tuhan yang besar mau menerobosi kita, ya. Jadi dia menerobosi kita. Nah, itu yang disebut dengan breakthrough. Nah, di masa seperti ini, Bapak Ibu, mari kita harapkan sungguh-sungguh terobosan yang datangnya dari Tuhan. Nah, kita akan melihat kitab Mazmur pasal 126, ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua, ayat-ayat yang ada di kitab Mazmur ini. Judulnya, LAI memberi judul atau title-nya adalah Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Ya, which is sekarang kita ada di masa yang tidak gampang seperti ini. Seringkali saya bertanya begini, kenapa ya selama kita di dunia ini kok mengalami trouble, mengalami masalah? Ya, kenapa ya? Kenapa? Waktu kita ada di bumi ini, ya jelas. Karena memang jawabannya simpel. Dunia ini sudah trouble. Karena dunia sudah jatuh dalam dosa, makanya dunia kemudian terkungkung atau kemudian dijerat oleh hukum dosa. Di mana disitulah problem, trouble, masalah terjadi ya. Tapi percayalah Tuhan kita tak pernah tinggalkan kita. Nah, ayat pertama berkata, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itulah orang di antara bangsa-bangsa, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Itu terobosan-terobosan itu yang terjadi ya. Pulihkan keadaan kami yang Tuhan, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil apa? Membawa berkas-berkasnya. Yang percaya katakan, amin. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu semua, di tengah penderitaan, jelas ya, kan tadi saya sudah katakan, dunia ini trouble memang. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Ada dimming out gitu, dimming out itu meredup. Meredup itu darinya terang, kemudian makin berkurang terangnya, makin hilang, makin kemudian gelap. Itu meredup itu ya. Jadi begini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, proses yang tidak gampang ya. Yang kita harus belajar apa? Yang kita belajar jelas bahwa Tuhan itu tetap berdaulat. Memang sepanjang saya belajar, untuk memahami kedaulatan Tuhan itu tidak gampang. Kan kita suka berkata, Tuhan berdaulat, Tuhan bertata. Kalau bicara gampang. Tapi untuk memahami ini dengan pengertian di mana saya aplikasikan dalam kehidupan itu tidak gampang. Kenapa?
Karena itu harus menanggalkan semua keakuan, kebisaan. Kan kita sukanya mau kendalikan semuanya. Wah, bayangkan sekarang ini semua hal tidak bisa kita kendalikan loh Bapak Ibu ya. Orang stres itu kenapa sih? Karena kita tidak bisa kendalikan hal-hal yang kita tidak tahu. Ke depan semuanya nggak jelas. Ya, tapi sekali lagi kita tidak usah putus asa. Kita jangan tawar hati kan. Kita jangan sampai mati rasa. Karena kita punya Tuhan yang memang berdaulat. Makanya kita harus rendahkan hati, total berserah pada Dia. Yang setuju, katakan amin. Bapak Ibu tahu nggak, pengertian stres itu apa sih? Stres itu kan sebetulnya artinya sederhana, sempit. Di mana pandangan kita sempit, di mana kita kemudian jelaskan kalau cara memandang kita sempit, akhirnya apa? Bersikapnya sempit, seperti kita kemudian terkungkung, karena arti stres sendiri adalah sempit kan. Ya, makanya kemudian kalau orang sempit, konsentrasinya hanya terus pada masalah yang dihadapi. Konsentrasinya pada krisis, pada pandemi yang dihadapi. Nah, itu membuat orang jadi stres itu karena sempit semuanya jadinya. Ya, kalau ada di tempat yang sempit, bayangkan kan itu nafas juga tidak bisa lega, ya kan? Gerak tidak bisa leluasa, semuanya terbatas. Tapi sekali lagi kita jangan kemudian terkungkung ke situ. Makanya saya suka doanya Paulus kalau Bapak Ibu membaca Efesus pasal pertama, ya Bapak Ibu bisa melihat, aku berdoa supaya kita itu bisa mengenal siapa Dia, bisa memahami betapa mulianya pengharapan yang diberikan buat orang-orang kudus. Yang setuju katakan amin. Betapa dalam, lebar, luas, tinggi kasih-Nya, betapa hebat kuasanya. Makanya saya setiap hari pun punya doa seperti Paulus yang mengajarkan doa kan. Ya, saya berdoa Tuhan beri saya pengertian, beri mata rohaniku terbuka untuk melihat bahwa Engkau tetap hebat, Engkau tetap dahsyat, Engkau tetap luar biasa. Nah, orang kalau kemudian sempit, itu yang terjadi apa Bapak Ibu ya? Ya, yang terjadi terus terpenjara hidupnya. Makanya sekarang saya akan sampaikan beberapa hal. Bagaimana kita menghadapi semua proses di mana potensi kekecewaan negatif itu sungguh-sungguh akan menyerang kita. Kuncinya nggak ada lain. Lawan semua itu. Lawan semua yang negatif. Lawan semua kecemasan. Lawan semua stres yang ada. Sebab begini Bapak Ibu, kalau orang tidak bisa melawan ini, nanti terus terpenjara masa lalu, terpenjara masalah. Bahkan kemudian yang paling mengerikan apa? Tidak bisa melihat ada kemungkinan-kemungkinan baru yang Tuhan bukakan. Padahal Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, lihat, Yesaya pasal 43 kan, lihat aku sedang membuat sesuatu yang baru. Aku sedang membuat jalan di padang gurun. Aku sedang memancarkan air dari gunung-gunung batu. Jemaat GSKI yang ada di Surabaya dan di cabang sekitarnya. Tuhan sedang membuat ini. Ada jalan di padang gurun. Ada air memancar di gunung batu. Bayangkan amazing banget. Ya, yang percaya katakan amin Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin bagikan beberapa prinsip supaya kita begini. Tetap memiliki pengharapan. Karena ada terobosan datangnya dari Tuhan. Nah, saya katakan, inisiatif menerobos itu Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan besar, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Saya tadi katakan, kita kecil, kita terbatas. Saya kecil, saya terbatas. Aliran saya terbatas. Tapi aliran Tuhan tak terbatas. Dan aliran Tuhan yang tidak terbatas itu masuk dalam aliran hidup saya. Betapa dahsyatnya kehidupan. Tapi kan mengalir untuk jadi berkat. Nah, yang pertama jelas. Mari mulut kita selalu harus memuji Tuhan dalam segala waktu. Ya kan? Alkitab tadi katakan ya, bahwa ya di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga tentunya ya, mulut kita penuh tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Wow, bayangkan ini hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan. Mulut kita itu harus memproklamirkan siapa Dia. Dia adalah Raja segala raja, Dia Tuhan. Ya, sebab gini Bapak Ibu semua, apa yang kita katakan itu jelas akan mempengaruhi atmosfer kita. Makanya ada banyak orang berkata, aduh celaka ini, aduh mati ini, aduh amsyong ini, celaka ini. Jangan-jangan Bapak Ibu ya. Sebab apa yang kita katakan itu mengikat semuanya. Itu penting banget Bapak Ibu ya. Makanya waktu saya membaca kitab Yakobus pasal 3, Bapak Ibu bisa baca nanti, tentang dosa karena lidah, ngeri.
Yakobus berkata, lidah itu api, itu kejahatan neraka kalau tidak bisa dikendalikan. Ya, dia berkata begini, binatang-binatang buas bisa dikendalikan, kapal yang besar itu bisa dikendalikan dengan apa? Kemudi yang kecil. Tapi yang namanya dunia kejahatan itu ada pada lidah, kalau tidak bisa dikendalikan. Ngeri, berapa banyak orang terbunuh karena kata-kata. Ya, orang kemudian patah hati, broken heart karena kata-kata yang melemahkan. Apalagi sekarang dengan berita hoax kan. Wah, berita hoax yang ada di mana-mana. Orang ditakut-takutin dan sebagainya. Tapi please, jemaat yang ada di GSKI Surabaya dan sekitarnya, ayo kita mesti memperkatakan pujian. Ya, makanya Daud berkata, ya aku mau tetap memuji Tuhan. Pujian kepadanya apa? Tetap dalam mulutku. Aku akan bergembira karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatiku kan. Ya itu ayat sebab akibat. Aku akan bergembiralah karena Tuhan. Ya Alkitab katakan itu. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Jadi Tuhan tidak akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita kalau kita tidak bergembira di dalam dia. Ya, orang yang mengalami terobosan itu akan bersukacita. Sebab saya percaya begini. Lidah ini adalah itu tuh jendela hati yang ada di luar. What you say is you are. Ya, apa yang Bapak Ibu katakan itu Bapak Ibu. Apa yang Rupin Ong katakan itulah Rupin Ong. Ya, makanya saya jaga betul cara saya berkata-kata. Saya tidak mau sembarangan. Ada orang berkata, udahlah, pokoknya saya pengen ngomong apa saja, ngomong saja. Tanpa dia sadari perkataannya melemahkan keluarga, melemahkan orang di sekitarnya. Padahal ini waktunya kita harus memberikan pengharapan buat orang-orang di sekitar kita. Karena perkataan kita itu mengandung kuasa, percayalah. Oh iya. Perkataan kita, makanya kan Alkitab seringkali katakan, pujilah Tuhan, bersorak-sorailah, beritakanlah berita keselamatan, serukan kebenaran. Itu kan semua lewat perkataan. Penting sekali. Nah, misal Bapak Ibu tahu seorang pelayan yang mempersiapkan jalan buat kedatangan Tuhan, ya kita tahu semua namanya Yohanes Pembaptis. Ya kan? Pelayanannya radikal. Bayangkan, Yohanes Pembaptis itu adalah gambaran orang yang generasi itu dia melakukan kehendak Tuhan. Makanya semua orang datang ke padang gurun, ke seberang sungai Yordan. Datang ke sana, bayangkan, mendengar message-nya tentang pertobatan, menegur dosa. Dia tidak takut apapun, punya keberanian karena benar. Makanya betul, orang berani karena benar. Karena benar orang berani. Itu Yohanes itu. Dia tegur Herodes Antipas karena mengambil istri dari saudaranya kan. Ya, kamu nggak layak, kamu nggak halal mengambil istri saudaramu. Sampai kemudian Herodes penjarakan dia. Tapi yang luar biasa, waktu ditanya sama ahli-ahli Taurat, ya, kamu ini siapa? Dia berkata seperti nubuatan kitab Yesaya. Aku ini apa? Suara yang berseru-seru di padang gurun. Di mana Bapak Ibu? Padang gurun. Padang gurun bicara apa? Proses. Itu mengingatkan kita pada perjalanan Israel keluar dari Mesir. Diproses. Di padang gurun itu akan ketahuan mana yang bersyukur dan mana yang ngomel. Saya ulangi. Padang gurun adalah tempat yang paling tepat untuk mengeluarkan mana yang bisa bersyukur dan mana yang ngomel. Oh iya, makanya bersyukur itu butuh komitmen dari dalam. Kalau marah kan otomatis lah. Saya suka bercanda. Ya, kecepatan marah sama kecepatan mencret itu sama-sama cepatnya. Ya, kalau orang diare kan buang air besar cepat itu, ya, itu sama itu. Tapi untuk kita bersyukur di tengah padang gurun, wah, itu komitmen dari hati dan kemudian terucap di mulut kita. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu membuat atmosfer jadi berbeda. Katakan kata-kata yang positif, katakan kata-kata yang membangun, katakan kata-kata yang menguatkan. Yang mau katakan amin Bapak Ibu. Oh iya, rebuke semua kejahatan, hancurkan tengking dengan kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus, itu perkataan kita yang dipenuhi oleh kuasa. Makanya waktu ditanya, kamu ini siapa? Aku suara yang berseru-seru di padang gurun. Suaranya apa isinya? Orangnya tidak terlalu penting. Yang penting suaranya. Isinya apa? Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah lawatan Tuhan. Persiapkanlah ada terobosan. Persiapkanlah Tuhan mau datang. Bersiaplah Tuhan segera datang. Wow.
Persiapkanlah jalan buat kedatangan Tuhan. Hari-hari ini akan ada lawatan yang luar biasa, percayalah. Lewat lidah, mulut, suara kita. Kita perdengarkan. Nah makanya kalau kita membaca Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Ya, saya suka sekali Paulus mengingatkan pada jemaat di kota Roma. Ya. Roma 10 ayat ke-8. Nanti mungkin di screen akan ditampilkan oleh tim multimedia. Ya, tetapi apa katanya? Apa katanya? Ini dia. Firman itu dekat kepadamu. Ya ini di mana? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman iman itu punya kuasa tak terbatas. Karena itu mempengaruhi cara berpikir, tindakan, perkataan, dan seluruh perbuatan kita. Itu ada di mulut kita. Itu ada di hati kita. Ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, proklaim, confirm siapa dia. Konfirmasi bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya berdoa semua jemaat yang ada di GSKI, kita akan diselamatkan dari semua krisis ini. Kita akan diselamatkan dari semua keadaan yang tidak baik ini. Tuhan beserta dengan kita. Yuk, mari kita begini. Jangan pakai mulut untuk berkata yang kosong, yang menyakiti, yang menghancurkan, yang kemudian mengintimidasi kehidupan. Jangan. Pakai mulut kita untuk bicara yang penuh bobot dan kualitas. Ya, persiapkan jalan buat kedatangan Tuhan yang kedua kali tentunya ya. Nah, saya kalau belajar dari pribadi Yesus, coba lihat. Yesus tuh perkataannya selalu menguatkan, penuh damai sejahtera. Memang menegur tapi dengan kasih. Coba, waktu dia mau mati, ya kita tahu ya, disalib. Penjahat sebelahnya berkata, anak Allah ingat akan aku ya, kalau engkau ada di Firdaus. Bayangkan, dalam penderitaan, tergantung antara langit dan bumi, sakitnya luar biasa. Mungkin kondisi tubuhnya melorot ya, dia mesti tegakkan lagi. Wah itu tergores-gores itu. Dia kemudian lihat orang ini, dengan wajah lembut dia berkata, hari ini juga, engkau bersama-sama aku di kerajaanku. Wah bayangkan, seorang penjahat besar, mati masuk kerajaan Allah karena bertobat. Itu yang menuntun adalah yang punya kerajaan itu. Perkataannya bayangkan, selalu membangunkan, selalu membangkitkan. Nah, jadi prinsip pertama, yuk tetap memuji Tuhan lewat mulut kita. Ya, tapi yang kedua begini, tetap menabur di musim penderitaan seperti ini. Ini karakter Kristus. Ya, saya kembali kepada ayat yang ke-5 dari Mazmur pasal yang berapa tadi? 126 ya, Bapak Ibu ya. Bisa lihat kembali ke sana, Mazmur 126. Ya, jelas ya. Orang-orang yang menaburkan dengan mencucurkan air mata. Oh, tidak gampang. Terpukul, ya, tertekan, menangis. Ya, Alkitab berkata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang percaya katakan amin. Ada hukum yang pasti. Hukum ini tidak mungkin bisa dikalahkan. Bapak Ibu nanti bisa baca di Kejadian 8 ayat 22. Alkitab berkata, selama bumi masih ada, bisa ditampilkan ya, selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-berhenti menanam dan menabur, menabur dan menuai, kemudian hujan dan panas, siang dan malam. Itu tidak akan mungkin berhenti selama bumi masih ada. Jadi selama bumi masih ada adalah selama itu tidak akan mungkin terkalahkan. Jadi Bapak Ibu begini, hanya orang yang menaburlah yang akan menuai dalam kehidupan. Ya. Saya harus katakan ini buat Bapak Ibu, karakter kerajaan Allah adalah karakter yang menabur. Kenapa orang menabur? Kan tadi title-nya di Mazmur 126 adalah pengharapan di tengah penderitaan. Kenapa orang berani menabur di tengah penderitaan, di tengah kesusahan? Karena dia itu, tahu sumbernya dari mana dalam kehidupan. Sumbernya Tuhan. Kalau orang tahu bahwa dia ada dalam kerajaan yang Alkitab berkata dalam Ibrani 12, tidak tergoncangkan. Bayangkan, goncang saja tidak, apalagi rubuh. Ya, dia akan memberi yang terbaik dalam hidupnya. Ya mau bisnis lagi turun, mau kondisi lagi berat, nggak ada urusan dengan itu. Ya, karena kita bukan ada di sistem dunia kan. Kita ada di sistem kerajaan Allah. Orang berkata,
Tapi pakai hikmat, Pak. No. Firman Tuhan berkata, menabur. Nah, kalau saya bilang menabur kan, Bapak Ibu, saya tidak asumsikan itu hanya soal uang saja. Tapi menabur kebaikan, menabur waktu, menabur nasihat, menabur apa lagi? Menabur semua potensi yang Tuhan berikan. Lewat apa saja yang bisa kita lakukan untuk jadi berkat kan? Ya, sebab ini saya sadar. Semua yang ada di dunia ini lagi digoncang semua. Yang materi-materi, yang kemudian apa? Fasilitas-fasilitas fisik, semua lagi digoncang. Tapi kan kita ada dalam sistem kerajaan, termasuk keuangan yang tidak tergoncangkan. Yaitu sumbernya siapa? Yesus sendiri. Ya, coba Bapak Ibu nanti membaca di 2 Korintus pasal 8 ya. Ada jemaat yang dibangun sekian sabat oleh Paulus, namanya jemaat Makedonia. Coba, Alkitab berkata begini, aku mau memberitakan tentang kasih karunia. Itu di ayat awal itu. Tentang kasih karunia. 2 Korintus pasal 8. Tentang apa? Kasih karunia. Biasanya kan kasih karunia apa? Oh, bicara sukses, ditolong, diberkati, mewah. Ya, semuanya oke. Tapi enggak ternyata. Tentang jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Jadi itu tentang kasih karunia dia. Meskipun mereka sangat miskin. Tapi mereka tuh kaya dalam kemurahan. Coba, mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Bahkan mereka tuh memberikan menurut kerelaan dan melampaui kemampuan mereka. Mereka mendesak untuk memberi. Padahal Paulus berkata, udah nggak usah. Tapi saya kemudian sadar, wah ini jemaat memang luar biasa. Jemaat yang punya kerelaan. Jemaat yang walaupun, nah kalau begini, ternyata kemiskinan mereka itu tidak mengganggu untuk mereka menabur. Tidak mengganggu. Tapi berapa banyak orang, fasilitas kekayaannya justru mengganggu untuk dia menabur. Kan aneh ya. Tapi saya belajar dalam kehidupan jemaat Makedonia. Makanya jemaat ini penuh kasih karunia. Tidak kekurangan apapun. Jemaat ini menjadi prototipe. Jemaat ini menjadi gambar contoh untuk orang-orang yang lain. Makanya Paulus promosikan jemaat ini ke kota-kota yang lain. Ya, baik itu yang ada di Korintus. Kita kan tahu Korintus, kota maju, port city, kota kaya, kota yang megah waktu itu. Wah, tapi Paulus berkata, ya kamu mesti lihat itu jemaat Makedonia. Mereka tuh penuh dengan hati yang antusias untuk menabur. Makanya Tuhan promosikan mereka. Nah, kalau kita belajar lagi misalnya. Di Kejadian pasal 26, Bapak Ibu nanti bisa membaca. Ya, itu cerita tentang Ishak. Ya, kondisinya waktu itu kelaparan, kekeringan. Nah, orang kan sukanya, apalagi orang karismatik sukanya. Ishak itu kaya, kian lama kian kaya, makin lama makin kaya, sehingga ia makin kaya. Ya, sangat berlimpah-limpah-limpah. Nah, itu kan akibat saja. Orang nggak baca dari ayat awalnya. Ishak itu menabur di tanah kering. Wah, coba bayangkan. Menabur di tanah kering. Kalau orang berani menabur di tanah kering, itu berarti begini. Harapannya bukan di tanah itu. Harapannya pada siapa? Yang menciptakan tanah. Tapi apakah kemudian Tuhan sepelekan? Enggak. Orang itu diberkati begitu luar biasa di tengah kekeringan. Dan dia hidup jadi berkat. Makanya betul ya, ukuran kekayaan itu bukan lagi apa yang ada di luar kan. Tapi apa yang ada di dalam kita. Masihkah kita punya generosity, kemurahan hati? Masihkah kita punya apa? Hati yang rela berkorban dalam kehidupan. Ini waktunya Bapak Ibu. Kan tadi Alkitab berkata, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, pasti akan menuai. Pasti, tidak mungkin tidak. Dengan sorak-sorai. Ya, jadi saya dorong jemaat yang ada di GSKI. Sekali lagi kalau saya bilang menabur nggak hanya uang saja ya. Tapi kehidupan, nasihat, doa, teladan, pelayanan. Apa saja yang Tuhan percayakan pada kita semua tentunya ya. Nah, yang berikutnya saya akan selesai begini. Alkitab berkata prinsip ketiga. Karena Tuhan menerobosi kita. Kita punya terobosan dalam kehidupan. Makanya di ayat yang ke-6 berkata. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat GSKI Surabaya dan sekitarnya yang percaya katakan amin. Ya, jadi begini. Kita tetap berjalan maju walau menangis. Walau sekarang pukulan bertubi-tubi.
Walau sekarang kondisi tidak menentu. Tapi yuk kita tetap berjalan maju. Ya, coba begini. Iman, nah ini highlight di hati Bapak Ibu semuanya. Iman dan pengharapan. Ya, faith and hope. Itu selalu bergerak maju ke depan. Tidak pernah terpelanting ke belakang. Tidak pernah terlempar ke belakang. Ya, pengharapan itu tidak pernah mundur ke belakang. Selalu maju ke depan. Hari depan yang penuh pengharapan. Esok yang penuh pengharapan. Masa depan yang pasti gemilang. Itu selalu ya. Jadi saya ingatkan kita, yuk jangan terpenjara masa lalu yang memenjara kita. Jangan terpenjara oleh hal-hal lalu di mana mungkin kita disakiti, kita kemudian mengalami kekecewaan karena yang kita mimpikan tidak terjadi, ada broken dream yang terjadi di masa lalu. Tapi please, Tuhan akan membuka banyak kemungkinan baru di depan. Yang setuju katakan amin. Makanya betul, yuk di masa lalu di past tidak ada harapan. Itu sudah lewat. Saya tidak mau ngomel dengan masa lalu di mana mimpi saya tidak terjadi. Saya dulu punya mimpi juga. Pak gagal, ya ampun. Saya sering gagal dalam kehidupan. Ya, bahkan saya sering katakan, saya sarjana kegagalan. Tapi it's okay, itu kan masa lalu, itu pas. Tuhan sedang siapkan sesuatu yang luar biasa ke depan. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Jadi begini, yuk tetap berjalan maju. Kalau Bapak Ibu baca ayat terakhir Yesaya pasal 40, ya semua pasti akan hafal ayat-ayat ini ya. Yesaya pasal 40. Kita coba lihat ayat yang ke-30 sampai 31, Alkitab berkata begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Itu yang terjadi kan sekarang. Semua pada tergeletak, artinya tidak bisa berjalan lagi. Karena memakai kekuatan mereka. Padahal mereka ini adalah orang-orang muda, orang-orang yang masih kuat, orang-orang yang masih segar. Tapi terpelanting semua. Karena memang nggak bisa mengandalkan kekuatan manusia. Tapi begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Let's go and let's go. Artinya totally surrender, berserah total. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi begini, ada waktunya kita terbang. Nggak apa-apa. Tapi ada waktunya kita berlari. Nikmati. Tapi ada waktunya kita berjalan. Nggak apa-apa. Yang sedang terbang, nggak usah remehkan yang lagi berlari. Yang lagi berlari, jangan memandang remeh yang lagi berjalan. Yang lagi berjalan, tidak usah iri sama yang lagi berlari. Yang lagi berlari, tidak usah iri sama yang lagi terbang. Yang penting tidak ada kata berhenti. Jadi tetap bergerak, tetap maju, tetap bermaju. Mungkin sekarang kondisi kita. Ya, kita lagi berjalan. Di bisnis lagi berjalan, mungkin tertate-tate. Di pekerjaan, di keuangan. Tapi tetap maju, tetap bergerak. Ya, Bapak Ibu yang ada di jemaat GSKI, yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Yuk terus bergerak. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu, kita akan lalui semuanya ini. Ya, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Karapasyede karapata karapala. Ho karapasyede karapa. Berkati umatmu yang ada di GSKI Surabaya dan sekitarnya di ibadah raya minggu ini. Tuhan kuatkan setiap kami. Biar firman yang berkuasa menerobosi kami. Karena Engkau adalah the master of breakthrough. Tuhan atas terobosan. Hari ini terobosi kami. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Berkati umatmu. Berkati Pastor Aswin dengan semua diaken yang ada. Pakai gereja ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita buka kedua tangan kita. Dalam nama Yesus, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, turun melimpah atas kita, menaungi, membimbing, menyertai, memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.